Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membacakan buku The Invention of Yesterday-nya Tamim Anshori. Ini sejarah 50.000 tahun budaya, konflik, dan hubungan manusia. Enak banget ini buku sejarah. Kita udah ngebahas bacain ya bab 9. Kita maju ke milenium berikutnya di bab 10. Judul besarnya adalah Monad Sejarah Dunia 650 sampai 1100 Masehi. Monad ini kalau secara harfiah bahasanya ya substansi ya, atau gagasan gitu. Dibahas di sini. Pada tahun 800, saya kira alien serba tahu yang terbang di atas planet bumi bakal melihat umat manusia berkelompok-kelompok dalam sejumlah peradaban yang cukup stabil. Masing-masing merupakan satu alam semesta yang koheren, tetapi berpandang-pandangan ke dalam. Masing-masing merupakan, saya buat istilahnya, monad. Sejarah dunia, World Historical Monad. Saya meminjam kata monad ini dari filsuf Jerman Gottfried Leibniz. Nulisnya Gottfried Leibniz, yang mendefinisikan sebagai keseluruhan alam semesta dari satu sudut pandang. Leibniz. Bagi Leibniz, alam semesta terdiri atas banyak monad. Dan karena tiap monad adalah keseluruhan alam semesta, masing-masing mengandung semua yang lain sebagai bagiannya. Boleh jadi itu agak mistis untuk diterapkan di alam semesta fisik, tetapi sebagai kiasan untuk alam semesta sosial, monad tepat sekali menurut saya. Tiap sejarah dunia sebenarnya adalah cerita berpusat satu pihak. Satu pihak yang dibingkai satu narasi besar yang menaruh dirinya di tengah. Tahun 800, Tiongkok adalah satu monad sejarah dunia. Begitu juga dunia Islam, India, dan Eropa Barat. Masing-masing peradaban berbasis geografi itu dirasuki satu narasi besar berskala dunia. Sebagian besar monad mengetahui adanya monad lain, tetapi menganggapnya bagian pinggiran dunia menurut pandangannya, yakni di pinggir dirinya sendiri. Tentu saja bukan hanya yang sudah disebut itu yang merupakan monad di planet ini. Zona-zona interkomunikatif Mesoamerika pasti membentuk monad lain di belahan dunia lainnya. Sesuatu yang mirip pasti juga berkembang sepanjang pantai barat laut Amerika Selatan. Boleh jadi ada monad sejarah di dunia Amazon, walau hampir tak dikenal sekarang. Dan ada juga yang lain besar kecil di santero dunia Asia Utara, Afrika Selatan, atau yang lainnya. Namun di belahan bumi timur, tempat 80% lebih manusia hidup pada tahun itu, Tiongkok, India, dunia Islam, dan Eropa Barat adalah monad dominan. Itu pembukaan dari bab 10 terkait monad. Kita langsung ke monad di dunia tengah. Dunia tengah di sini diartikan dunia muslim. Langsung ke dunia tengah ya. Dunia tengah, negeri yang membentang dari Asia kecil, Turki. Kalau sekarang Turki ya, sampai pegunungan Himalaya. Disebutnya dunia tengah ya. Telah menjadi dunia Islam yang juga punya koherensi sehingga berpandangan ke dalam dan berswasembada. Karena selagi meluaskan wilayah, Islam terbukti bukan hanya merupakan agama untuk negara atau negara agama, melainkan juga peradaban. Kekhilafahan yang digantikan banyak negara sekuler yang seolah tunduk kepada kekhilafahan yang hanya ada dalam imajinasi muslim. Tapi budaya Islam mengalir melintas batas
dan Darul Islam terus ada sebagai satu kebutuhan sosial. Di semua negara yang diperintah Muslim, orang-orang jadi memakai pakaian yang mencerminkan gaya hidup ajaran Rasulullah. Di semua negara itu, corak khas arsitektur Islam berkembang. Masjid Cordoba boleh jadi berbeda rinciannya dengan masjid di Asia Tengah, tetapi keduanya mengekspresikan estetika yang sama. Dimanapun di dunia Islam, kecurigaan terhadap bentuk seni menggambarkan sosok hidup tercermin di desain abstrak, corak bunga, dan geometris, ketimbang sosok dewa dan manusia sembahan yang ditemukan di daerah-daerah yang menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, atau yang terpengaruh dengan Yunani. Seperti agama Hindu, Islam menyediakan kerangka konseptual besar untuk banyak bangsa yang tak semuanya Muslim. Orang Kristen dan Yahudi berperan di pemerintahan Islam. Banyak intelektual Persia, walau memandang diri sebagai sepenuhnya Muslim, masih melestarikan sisa pengaruh Zarathustra di negara mereka. Namun, semuanya mendiami monad sejarah dunia yang sama. Darul Islam sibuk dengan dirinya sendiri sebagaimana monad yang lain. Tetapi entah bagaimana dalam kesibukan dengan dirinya sendiri, Darul Islam menjadi puncak peradaban yang berpandangan keluar. Pertama-tama, tempatnya memang di dunia tengah. Galaksi sosial Islam berbatasan dengan semua monad sejarah dunia besar pada zaman dan tempatnya. Darul Islam merentang melintas Padang sampai berbatasan dengan Tiongkok Utara, menyentuh dunia India Utara dan Selatan, melintasi Asia Tenggara sampai pantai selatan Tiongkok, juga bersebelahan dengan sisa-sisa dunia Yunani Romawi di Laut Tengah Timur, dan meliputi seluruh Afrika Utara yang berdampingan dengan kerajaan-kerajaan Islam Afrika kulit hitam di selatan sambil membayangi dunia Katolik Roma yang sedang bangkit di utaranya. Lokasi hanya memperkuat satu faktor penting di situ, sikap Muslim terhadap perdagangan. Ketika Islam keluar dari Arabia, garis depannya adalah para pejuang dan di belakangnya para pengusaha mengikuti. Bangsa Arab sebelum Islam sudah jadi pedagang luar dalam. Sikap itu mereka bawa terus sesudah masuk Islam. Rasulullah sendiri pedagang yang menikah dengan pengusaha. Rasulullah tahu mengenai uang dan utang piutang. Dengan segala nilai tersebut, dimanapun Islam berada, perdagangan tumbuh. Lokasi dan perdagangan membuat penerjemahan menjadi pekerjaan utama kaum intelektual Islam. Muslim belajar mengenai percetakan dan pembuatan kertas dari Tiongkok dan langsung memproduksi buku. Mereka mengisi perpustakaan dengan buku-buku berisi karya para pemikir budaya lain yang sejaman maupun terdahulu, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Persia. Ahli sejarah Barat cenderung mengabaikan pencapaian intelektual budaya Islam periode itu karena katanya tidak menghasilkan terobosan sendiri. Muslim hanya menerjemahkan prestasi kreatif pihak lain. Namun jika interkoneksi yang terus meningkat adalah jalur sejarah penting, maka penerjemahan tak bisa dianggap enteng. Berkat semangat penerjemahan dan lokasi geografis, para intelektual Muslim adalah yang pertama kali bisa membandingkan gagasan para pemikir besar Tiongkok, India, Yunani, dan Persia. Oleh karena itu, mereka berposisi unik, bisa mulai menanyakan, apa iya semua ini benar semua? Karena terpapar banyak sistem pemikiran, para filsuf Muslim menjadi terobsesi membuat kompilasi ensiklopedia. Mari kita kumpulkan segala hal yang diketahui semua orang mengenai perkara ini dalam satu buku supaya kita bisa bandingkan. Demikian dorongannya. Contohnya, filsuf Muslim Ibnu Sina menulis buku kumpulan pengetahuan medis yang menjadi buku pelajaran utama yang bukan hanya digunakan di dunia Islam, melainkan juga di sekolah kedokteran Eropa bahkan sampai 1600-an. Dorongan yang sama membuat para pemikir Muslim mencoba membuat sintesis filsafat besar. Mereka berpendapat jika Tuhan itu satu, maka dunia mesti mengarah ke kesatuan. Di filsafat Yunani mereka mendengar gema keyakinan mereka sendiri. Plato telah menyatakan bahwa dunia yang kita lihat hanya bayangan dunia yang terdiri atas ide dan filsuf. Neo-Platonis Plotinus telah
mengembangkan itu menjadi satu doktrin radikal, kesatuan pamungkas. Jika semua kursi hanyalah bayangan satu kursi ideal, dan jika semua lingkaran hanyalah bayangan satu lingkaran ideal, maka tentu saja segalanya hanya bayangan satu realitas. Singularitas yang ada sebagai ide. Plotinus menyebut realitas pamungkas itu yang satu. Bagi Muslim itu kedengarannya seperti Allah. Bagi saya itu kedengarannya seperti konstelasi tertinggi di antara semua. Oleh karena itu, para Muslim tergetar ketika bertemu logika Aristoteles. Satu cara memastikan kebenaran menggunakan akal. Mereka pikir mereka bisa menggunakan logika Aristoteles untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil agama. Selain mengembangkan logika, Aristoteles juga memilih dunia menjadi benda kategori-kategori agar bisa dipelajari dan dijelaskan dengan lebih baik. Mengikuti jejak Aristoteles, Muslim memasuki bidang filsafat alam yang belakangan dikenal sebagai sains. Bangsa Tionghoa cenderung memusatkan perhatian ke inovasi praktis dan teknologi pada zaman itu. Kompas, arloji, gerobak dorong. Filsuf Muslim lebih tertarik menggali kaidah yang mendasari realitas benda. Contoh, ketika logam-logam yang berbeda dilebur menjadi logam campuran, apa yang terjadi? Bangsa Arab menyebut penelitian perubahan benda sebagai alkimia, berasal dari kata Yunani krama, logam campuran. Dunia Barat belakangan menyebutnya alchemy, dan hari ini kita menyebutnya kimia. Pencarian kaidah-kaidah abstrak dasar selaras dengan minat terhadap matematika, perwujudan termurni kaidah abstrak dasar. Para pemikir Islam menyerap matematika India dalam kerangka berpikir mereka. Angka perhitungan berdasarkan tempat, gagasan menganggap nol sebagai angka. Kemudian para ahli matematika dunia Islam menambah satu aksara lagi, tanda jumlah tak diketahui. Hari ini, X adalah tandanya. Orang sudah lama bisa menebak perkiraan nilai jumlah yang belum diketahui berdasarkan beberapa jumlah yang sudah diketahui. Para ahli matematika dunia Islam bertanya apakah ada cara sistematis mereduksi satu kisaran kemungkinan nilai menjadi satu nilai yang pasti. Kata Arab untuk kepastian adalah jabr. Ahli matematika Persia Al-Khwarizmi, orang dari Khwarizm, membuat sistem untuk mendapatkan perhitungannya yang dia sebut Al-Jabar. Hari ini kita masih memakainya Al-Jabar. Al-Khwarizmi memformalkan gagasan perhitungan umum yang menjadi serangkaian langkah mekanis yang pasti mengarah ke satu kesimpulan yang tepat. Cara itu jadi disebut Al-Khwarizm, yang hari ini kita sebut algoritma. Pembagian adalah algoritma, begitu juga perkalian angka besar. Begitu juga semua program, perangkat lunak, komputer, banyak kata bahasa Inggris dan bahasa lain yang berawal dengan alkohol contohnya. Berasal dari usaha seorang intelektual muslim zaman dulu, segalanya berhubungan. Ini ada gambar middle world, dunia tengah disebutnya. Dunia tengah yang menjadi pusat Islam, Persia lampir. Namun di lingkaran pekatnya itu di Persia ya. Persia yang mungkin ini ketika dinasti Abbasiyah pusat. Namun meski punya rasa ingin tahu besar mengenai pencapaian dan gagasan-gagasan bangsa lain, peradaban Islam sama sibuknya dengan diri sendiri seperti Tiongkok dan India. Karena seperti yang lain, peradaban Islam adalah salah satu monad sejarah dunia. Ketika Muslim memandang keluar dunianya sendiri, dia memandang model realitas Islam yang dibangun di dalam. Dalam pandangan dunia Islam, orang-orang di luar sana adalah belum sadar, tetapi kelak akan sadar, seperti anak-anak yang akhirnya tumbuh dewasa. Di monad itu seperti itu ya, dia menganggap di luar sistemnya yang belum tersadarkan. Ketika para sarjana Muslim mempelajari pemikiran Yunani, mereka tak berusaha mengubah pemikiran sendiri sehingga makin mirip pemikiran Yunani. Mereka mempelajari bagaimana pemikiran Yunani bisa membantu melengkapi model realitas Islam. Model itu tidak mereka ganggu-gugat. Mereka memahami model dunia bukan sebagai model, melainkan dunia itu sendiri. Itulah pemahaman semua orang atas modelnya sendiri. Gagasan-gagasan Yunani dan India hanya menarik bagi kaum intelektual Muslim sebagai pelengkap proyek sosial utama monad sejarah dunia mereka.
membangun struktur hukum kekal yang dikenal sebagai syariah. Syariah adalah hukum yang memungkinkan umat Allah berfungsi sebagaimana dikehendaki Allah. Muslim berpikir mengenai syariah seperti kaum intelektual Eropa memikirkan sains sesudahnya, memiliki keberadaan objektif. Syariah tak dapat dikarang sendiri, hanya bisa dicari untuk ditemukan. Ada kepastian tanpa perubahan seperti bintang-bintang. Sesudah para ulama menggali semua rincian syariah, umat manusia akhirnya bakal hidup sebagai komunitas yang semua anggotanya akan menikmati surga abadi hanya dengan mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh syariah. Oleh karena itu, pembangunan kerangka besar itu menjadi proyek utama peradaban Islam, seperti sains yang belakangan menjadi proyek utama peradaban Barat. Itu sebab Darul Islam terkait monad ya, monad di range waktu tadi ya 600 sampai 1000 ketika semua dunia dengan monad-monadnya. Kita nanti lanjut ke monad di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.